Sebelum kita belajar langkah lebih baik kita itu berdoa dulu ya. Silakan kakinya siapkan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Kita membacakan ayat suci Al-Quran. Ya, biasakan. Silakan surat Al-Ikhlas sama-sama. Alhamdulillah barusan kalian sudah berdoa, kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Sebelum lanjut ke pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia dulu. Ya, silakan kalian berdiri. Hormat, gerak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku. Pembelajaran hari ini, kemarin kalian belajar tentang teladan Asmaul Husna.
alangkah lebih baiknya Bapak oleh Bapak di absen dulu ya. Samping. Bapak. Hadir. Kesya. Hadir. Nurdin. Nah, Abror. Hadir. Ragana. Hadir. Sasa. Hadir. Nindya. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya. Nih, materi yang akan Bapak sampaikan yaitu berkaitan dengan sampah. Apa itu? Sampah. Kalau ada sampah berarti harus dipungut nanti. Sekarang sampah itu sangat berguna bagi kita. Terutama kata Allah melalui Rasulnya, an-nadofatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Hebat ya. Suka mandi nggak? Suka. Di kelas bersih nggak? Bersih. Coba lihat, ada sampah nggak? Ada sampah. Yang ada sampah silakan buang ke tempat sampahnya, ya. Yang ada sampah bekas, ini bekas apa? Permen, ada bekas serutan, ada kertas, silakan buang sampah ke tempatnya. Ayo. Buang sampah ke tempatnya. Ayo. Hitung dan 5 udah membuang sampah. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Nurdin, ya udah. Ya. Nih. Yang akan Bapak sampaikan tentang P5 ya. Itu tentang sampah. Ini sampah ini ada yang berguna buat kita. Bagaimana cara pengolahannya? Yang pertama, ini ya, yang harus kamu ketahui, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari. Ya, ada yang dari alam, ada benda padat, ada juga benda cair. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kalian harus membuang sampah supaya hidup kita sehat. Ya. Kemudian tadi ada yang membuang sampah ya. Jenis sampah ada yang sampah hijau. Apa sampah hijau tadi? Ada sampah plastik. Non-organik. Ya, itu ada manfaatnya. Kalau organik itu untuk pupuk, kalau anorganik atau non-organik yaitu bisa dibuat baju tali, baju domba-dombaan seperti kita di Garus ya, ada baju domba gitu ya. Ada juga yang dipakai untuk hiasan ada yang disebut ekobrik, itu untuk hiasan-hiasan ya. Kemudian ini ada sampah nih, ada sampah bekas siapa ini? Abror harus tanggung jawab. Apalagi ini sampah ini bisa digunakan ya. Contohnya kita membuat hiasan bunga ya. Hiasan apa? Bunga. Ini penting ya. Kemudian jenis sampah yang pertama, ada yang sampah itu diproduksi dari bahan hayati, sifatnya mikroba, bisa didaur ulang, bisa dibuat pupuk, prosesnya terurai, terbawa air. Kalau kita tidak membuang sampah, timbul apa kalau hujan? Banjir. Kalau dibakar akan timbul polusi. Lebih baik kita dimanfaatkan ya, menghasilkan itu keindahan. Bahkan kalau kita rajin akan menghasilkan pundi-pundi penghasilan buat kita. Ya. Nanti kita praktek.
Kemudian sesuai istilah sampah non-organik merupakan kebalikan dari sampah organik. Coba diperindah, dinding kita itu diperindah, ruangan kita itu diperindah, maka akan nyaman untuk apa? Belajar. Contohnya bagus ini, ya. Hasil karya kamu ini bagus, yang dari belakang ini bagus hasil karya kamu ya. Tepuk tangan hasil karya kamu. Kemudian jenis sampah ini merupakan B3. Itu pengolahan sangat berbahaya. Ya, ini limbah ini sangat berbahaya. Dapat menimbulkan penyakit, dapat menimbulkan kita sakit. Kalau kita tidak bersih, kalau kita tidak tertib, maka akan menimbulkan penyakit. Ya, makanya kita harus tahu memilih dan memilah jenis sampah. Ya. Kemudian ada sampah padat. Nih, sampah padat. Sampah padat ini merupakan itu material yang dibuang oleh manusia. Jenisnya yaitu dataran plastik, seperti ini, seperti kresek yang biasa kalian dipakai untuk bungkus makanan. Makanya kalau di rumah, kalau jajan setiap hari itu bawa misting, bawa kotak makan, jajan ke kantin itu diambil simpan di kotak makan, makanya tidak akan ada sampah. Ya. Kemudian setelah itu pengolahannya. Nah, tadi kalau kalian tahu penyakit DBD itu karena sampah. Timbulnya penyakit itu karena dekat tempat pembuangan sampah itu menyengat. Sampah itu ada bisa merugikan kalau dibuang sembarangan. Kalau dibuang itu dibuang di tempat yang aman tidak akan merugikan, apalagi bisa didaur ulang. Ya, kalau bisa didaur ulang ya, karena menggunakan kembali hasil fungsi. Contohnya ya, kita beli minuman menggunakan galon seperti yang lain, itu di airnya isi ulang, diolah terus ya sampai menghasilkan untuk kesehatan. Langkahnya seperti apa pemanfaatan sampah? Yang pertama yaitu yang harus kita laksanakan melalui pengolahan. Seperti di desa kita ada pengolahan. Ya, waktu dulu ada pengolahan di desa Kersamena, itu waktu dulu ada tempat pengolahan sampah. Langkah-langkahnya ya harus tepat, karena kita tidak mumpuni itu mesin teknologinya, jadi ada keterbatasan. Lebih baik sampah itu diolah untuk kerajinan, untuk keindahan, untuk kesenian, itu lebih bagus ya. Referensi pengolahan sampah banyak, silakan kalian cari di internet, di Google, di YouTube, di Twitter, di Facebook. Kalian boleh cari ya, itu referensinya banyak. Artikelnya silakan kalian bisa copy paste, bisa download. Ini artikel untuk pencarian sampah ya, tentang pengolahannya. Ya, itu mengenai sampah. Ada pertanyaan? Tadi kalian menemukan sampah apa tadi? Bekas minuman, bekas permen, ya. Coba kalian buatkan hasil sampah itu menjadi sebuah keindahan. Siap? Ada enggak di kolom? Silakan kalian manfaatkan. Yo.